Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah cukup baik Bu. Ya, Bagaimana dengan Ibu? ya alhamdulillah sehat. Ya, kabar baik. Ya, jadi Pak Sukardi, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan dulu apakah Pak Sukardi siap untuk melakukan coaching dan berperan sebagai coach pada kesempatan kali ini, Pak? Iya Ibu. Iya, jadi Pak Sukardi, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu ya tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum. Ya, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Ya, jadi dan itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Coaching diantaranya prinsip coaching itu adalah adanya prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak sebagai coach pada hari ini adalah yang pertama itu, Pak Sukardi, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi mencari solusi dari apa yang ingin dicapai seksi sebentar. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah untuk mencari solusi ya dari coachee tersebut. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Pak Sukardi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Observasi? Iya. Permasalahan si coachee ini. Permasalahan si coachee ini, bagaimana dia harus mencari solusinya. Ini inti permasalahannya. Iya. Inti permasalahannya si coachee yang saya ingin gali. Jadi begitu ya Pak. Ini inti dari permasalahan yang disampaikan oleh si coachee yang ingin kita gali lebih dalam lagi. Iya. Nah, baik Pak Sukardi, demikian dulu pra observasi kali ini. Ya, silakan Pak Sukardi melakukan coaching bersama dengan coachee. Baik. Jadi saya akan mengamati Pak ya pada saat Pak Sukardi melakukan coaching. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ibu Nelvi. Ibu Nelvi, suaranya. Ya Pak. Ya. Apa kabar hari ini Bu Nelvi? Alhamdulillah baik Pak. Bapak juga bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Barangkali ada yang mau diceritakan sampai harus memanggil saya Ibu. Ini Pak, saya ingin sedikit berbagi cerita. Saya ada sedikit permasalahan di sekolah. Itu bagaimana saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Oh baik. Ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas ya. Iya Pak. Apa yang Ibu harapkan pada saat kompetensi ini meningkat? Yang saya harapkan dari
percakapan kita ini bagaimana saya dapat menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid saya di sekolah, Pak. Itu yang saya harapkan di sini. Oh iya. Tujuan saya berbincang sama Bapak. Ya. Kalau demikian, perubahan seperti apa yang diharapkan Ibu di kelas? Ya. Perubahan yang ingin saya lakukan di kelas yaitu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid, karena di kelas saya itu ketika proses pembelajaran biasanya anak-anak itu sering berbicara dengan temannya. Jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif supaya anak-anak itu lebih memperhatikan pembelajaran begitu. Oh, baik, itu merupakan kelas ideal menurut Ibu ya. Kalau kita berbicara nilai atau level idealnya kan 1 sampai 10 kan. Kira-kira rentang angka dari 1 sampai 10 kondisi di sekolah Ibu itu berada di level berapa? Untuk level itu mungkin sekolah saya itu masih berada di level 6, Pak. Oh, level 6 ya. Baik. Dari level 6 ini Ibu rencana mau tingkatkan ke level berapa? Rencana saya ingin meningkatkan kalau dari 1 sampai 10 kan, kalau 10 mungkin terlalu ini susah untuk didapat. Saya itu inginnya mungkin di level 8 atau 9 lah, Pak, begitu. Nah, dari harapan Ibu ini kira-kira usaha apa yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan level itu Bu, untuk menggapai angka level yang Ibu inginkan? Dari masalah yang saya hadapi ini untuk mencapai level itu karena murid-murid saya yang mungkin kurang perhatian ya, sampai-sampai mungkin pada saat proses pembelajaran masih bicara. Yang mungkin langkah yang bisa saya lakukan yaitu membuat aturan yang tegas dan jelas di kelas. Jadi kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan murid begitu, Pak. Kemudian mungkin memberikan peringatan secara halus. Dan selanjutnya mungkin saya bisa memberikan apresiasi kepada murid yang tertib. Jadi mungkin itu langkah-langkah yang bisa saya lakukan. Wah, ini sangat bagus idenya. Apa masih ada yang mungkin bisa dilakukan Ibu di waktu yang relatif singkat ini? Jadi mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat itu bagaimana membuat aturan yang tegas dan jelas sesuai dengan kesepakatan kelas yang kami akan buat nanti di kelas. Itu, Pak. Dari sekian strategi yang sudah digambarkan Ibu tadi, kira-kira mana nih yang lebih awal akan diterapkan Ibu? Jelas. Jadi yang akan saya lakukan lebih awal yaitu membuat aturan yang tegas dan jelas yang dituangkan dalam kesepakatan kelas. Jadi setiap hari mungkin saya akan mengingatkan murid-murid saya tentang bagaimana kita menaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Itu, Pak, yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat. Ya. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang diharapkan. Nah, dari hasil bincang-bincang kita tadi ini, apa hasil atau manfaat yang mungkin Ibu peroleh? Dari bincang-bincang kita ini, alhamdulillah saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya sedang hadapi di kelas. Itu, Pak, saya sudah mendapatkan solusi dan bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan
supaya masalah ini dapat selesai begitu Pak. Oh, baik. Bu, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberi perhatian kepada saya untuk berbagi, dan lain kali yang singkang untuk hubungi kembali saya jika ada lagi mau dibahas. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak untuk kesempatan Bapak sudah mendengarkan saya, sudah ikut berbincang-bincang dengan saya Pak, dan mendengarkan curhatan-curhatan saya. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak Sukardi. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, jadi Masya Allah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali setelah observasi tadi ya, terkait dengan proses coaching yang sudah Bapak lakukan bersama dengan coach tadi, yaitu Ibu Nevi. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak sudah Bu, tidak kedengaran suaranya. Cek. Ya, silakan Bu. Ya, sudah kedengaran so? Iya. Sudah. Iya. Jadi Pak Sukardi, ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Halo. lakukan pada saat proses coaching tadi, apa sesuai dengan indikator? Menurut saya iya Bu, indikator kan tadi mencari solusinya, saya fokus di solusi Ya. Fokus di mencari solusi dari permasalahan si coach ini. Oh iya, luar biasa Pak ya. Jadi dari proses coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan alur cerita Pak? Iya, karena dari awal saya kan mengidentifikasi, menjelaskan tujuan dari coaching ini, mengidentifikasi permasalahannya dan seterusnya. Iya, baik Pak Sukardi, alhamdulillah akhirnya proses coaching yang kita lakukan pada kesempatan kali ini telah selesai, insya Allah. Semoga dari permasalahan yang sedang coaching yang sudah Bapak coaching tadi sudah bisa ditemukan solusinya, dan insya Allah akan ada rencana tindak lanjut ke depannya. Demikian mungkin. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam. Baik, hari ini saya akan terlibat sebagai observasi untuk Ibu dalam melakukan coaching. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching kepada coach sekitar. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ada 3, yaitu berdasarkan kompetensi inti coaching ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu bagaimana memunculkan pertanyaan berbobot. Itu Pak yang ingin saya kembangkan. Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Dari kompetensi yang saya sebutkan tadi, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan bagaimana kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak. Kalau demikian, indikator yang ingin dicapai dalam coaching ini itu apa?
indikator yang ingin saya capai melalui coaching ini, yaitu bagaimana si coach dapat menemukan sendiri solusi yang dari permasalahannya, dan bagaimana coach tersebut mendapatkan cara atau langkah dalam menyelesaikan masalahnya itu. Gitu. Baik Bu, saya akan menyimak Ibu melakukan coaching. Ibu, saya persilakan untuk coaching. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aji. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nelvi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar murid-muridnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Saya masih bersemangat di dalam mendampingi murid-murid saya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan supaya bisa terus mendampingi murid-murid. Iya. Amin. Amin. Apa ada yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, jadi begini Bu, saya memang ingin menyampaikan beberapa kendala yang saya alami pada saat saya mengajar murid-murid saya di kelas. Karena kan saya mengajar itu Ibu SMA kelas 12. Saya dikasih jam untuk mengajar di kelas 12, dan kebetulan mata pelajaran yang saya ampu itu mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Pekerti. Nah, terkait dengan pembelajaran PAI ini Bu, ada rubrik penilaian juga baik dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun di Kementerian Agama. Sebagai guru PAI itu kita disuruh untuk mengidentifikasi bacaan Al-Qur'annya siswa. Ya, jadi disuruh identifikasi yang mana berapa persen yang sudah lancar, berapa persen yang masih tersendat-sendat, dan berapa yang tidak tahu mengaji sama sekali. Dari sini Bu, saya menghadapi kendala karena sebagian besar masih banyak saya temui setelah saya melakukan evaluasi terhadap siswa. Masih banyak saya temui bacaan Al-Qur'annya itu anak-anak masih ada yang tersendat-sendat. Bahkan ada di setiap kelas itu masih ada sih beberapa orang yang belum tahu mengaji sama sekali. Seperti itu Ibu. Oh, jadi setelah Ibu melakukan evaluasi terhadap Ibu, ternyata ada yang kurang dan masih ada yang belum tahu ya baca Al-Qur'an. Iya, betul. Kira-kira menurut Ibu apa yang ingin kita capai melalui percakapan ini? Iya, jadi yang ingin saya capai supaya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, sehingga siswa-siswa saya yang masih tersendat-sendat itu dan yang tidak tahu mengaji sama sekali itu bisa teratasi dengan melalui coach. Mungkin saya bisa terbantu untuk bisa lebih terarah lagi bagaimana menghadapi murid-murid tersebut. Seperti itu Bu. Iya, jadi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan Ibu tentang kurangnya baca Al-Qur'an murid-murid Ibu ya. Kira-kira menurut Ibu apa penyebab anak-anak ini menurut Ibu ya, mungkin ada yang Ibu ketahui mengapa anak-anak ini, apa penyebabnya sehingga anak-anak itu masih kurang dalam baca Al-Qur'annya? Iya, jadi sepengetahuan saya Bu, setelah saya bertanya terhadap siswa tersebut, ya ternyata mereka itu hanya membuka Al-Qur'an pada saat ada pelajaran
pendidikan agama Islam, tentunya di sekolah saja. Nah, anak-anak yang demikian itu dari awal memang ada juga yang bacaan Al-Qur'annya memang dari awal masuk dari kelas 10 sudah tercatat sebagai siswa yang tersendat-sendat bacaan Al-Qur'annya di kelas dan ini kami minta juga data dari guru kelas 10, begitu juga dengan guru di kelas 11. Namun ini ada yang peningkatan dan ada yang jalan di tempat. Jadi metode yang saya lakukan selama ini, Bu, itu adalah membelajarkan siswa di luar dari jam pelajaran. Dalam artian saya tentunya harus bekerja sama juga dengan orang tua dan menyampaikan bahwa ini adalah menjadi perhatian bagi pemerintah bahwa bagi siswa yang belum tahu mengaji sama sekali perlu pembimbingan secara khusus, dan yang masih tersendat-sendat seperti itu juga perlu pembimbingan secara khusus untuk bisa lebih maksimal lagi bacaan Al-Qur'annya sehingga bisa mengurangi setiap waktunya mereka itu dari yang tersendat-sendat bisa menjadi lancar, dan yang dari tidak tahu membaca Al-Qur'an sudah bisa tahu membaca Al-Qur'an, seperti itu. Oh, jadi kendala Ibu itu tadi karena anak-anak memang hanya buka Al-Qur'an itu pada saat ada mata pelajaran agama begitu. Iya. Iya. Dan sarapannya ada juga memang Bu yang dari dasarnya memang masuk sudah seperti itu, memang backgroundnya tidak tahu mengaji. Ada juga memang yang masih tersendat-sendat karena kan pada awal semester itu kami sudah sepakat dengan semua guru PAI, silakan kita evaluasi secara dini tentang bacaan Al-Qur'annya anak-anak, seperti itu Bu. Jadi dari kendala yang Ibu hadapi itu yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti apa, Ibu? Jadi saya melakukan kerjasama dengan kepala sekolah, dengan para wali-wali kelas, dan juga orang tua tentunya. Sehingga pembelajaran di luar jam sekolah itu bisa kami laksanakan. Iya, bisa kami laksanakan seperti itu, Bu. Jadi bukan cuma di sekolah karena kan waktunya terbatas kalau di sekolah. Sehingga kami ambil di luar dari jam pelajaran, di luar dari jam sekolah. Jadi kepala sekolah menyampaikan kepada orang tua, kami juga berkolaborasi dengan para wali-wali kelas sehingga ini bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi menurut Ibu kira-kira dari level 1 sampai 10 kira-kira kondisi di kelas Ibu itu ada level berapa ya? Kalau untuk saat ini ya masih berada pada level 6. Iya, karena kenapa masih berada di level 6? Karena di setiap kelas itu masih ditemui adanya siswa yang masih tersendat-sendat cara membaca Al-Qur'an, dan masih ditemui juga adanya beberapa siswa yang belum tahu mengaji sama sekali. Sekarang masih ada pada level 6. Jadi kira-kira ya, Ibu ini ingin merubahnya menjadi level berapa? Insya Allah saya berusaha keras supaya ini bisa sampai ke level 10 tentunya. Artinya sudah bisa diberantas secara keseluruhan. Ya, jadi yang dari level tersendat-sendat bisa naik menjadi lancar, dan dari yang tidak tahu sama sekali bisa menjadi tahu, seperti itu, Bu. Jadi level berapa tadi, Ibu? Dari level 6 naik ke level 10. Wah, seperti bagus sekali ya. Jadi dari level 6 ke level 10 itu sangat bagus sekali. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level 10 itu? Insya Allah dengan bantuan para orang tua siswa dan juga penguatan dari Bapak Kepala dan kerjasama dari wali kelas, insya Allah apa yang saya
merencanakan untuk kedepannya itu bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik. Untuk bisa sampai ke level 10 itu memang perlu kerja keras, bukan cuma di kelas saja, di sekolah saja, tetapi ya di luar daripada itu baru bisa kita capai dari level 6 ke level 10 itu. Iya. Dari yang Ibu paparkan itu tadi, yang Ibu akan lakukan itu kerjasama dengan orang tua dan wali kelas. Menurut Ibu sekarang rencana atau tindakan yang paling dekat yang akan Ibu lakukan itu apa? Jadi rencana yang dalam jangka waktu dekat yang akan saya lakukan itu adalah mengadakan pembimbingan terhadap mereka ini yang sudah dipetakan, kemudian lewat Rohis. Jadi mereka dimasukkan ke organisasi eskul seperti Rohis, lalu kemudian di situ diadakan pembimbingan secara berkelanjutan, apakah setiap satu pekan, kemudian itu nanti diadakan tutor sebaya, pembimbingan dari anggota-anggota Rohis dulu, kemudian dari situlah kami bisa mengadakan pendampingan secara khusus bagi mereka yang masih terbata-bata bacaan Al-Quran dan yang tidak tahu sama sekali. Itu dulu yang akan saya lakukan untuk rencana jangka pendek ini. Oh iya, jadi dalam waktu dekat Ibu akan melakukan pembimbingan ya Rohis. Terus baik, dari yang Ibu paparkan tadi, dari identifikasi masalah, harapan Ibu, kemudian apa penyebabnya, tadi Ibu juga menjabarkan apa rencana Ibu selanjutnya, tindakan apa yang akan Ibu ambil. Kira-kira siapa dan apa yang membuat Ibu menjadi komitmen terhadap apa yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira ada yang bisa membuat Ibu menjadi komitmen itu? Jadi yang bisa membuat saya untuk berkomitmen untuk melakukan rencana tadi saya itu adalah tujuan. Karena ada tujuan yang ingin saya capai, seperti yang saya ungkapkan tadi dari awal, bahwa tujuan saya itu adalah untuk memberantas buta aksara Al-Quran dari siswa-siswa saya yang masih saya dapati di beberapa kelas tersebut. Saya kira seperti jadi itu. Itu ya yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan Ibu. Jadi bagaimana perasaannya sekarang, Ibu? Alhamdulillah selama ini lebih lega dari sebelumnya, karena saya sudah bisa mengungkapkan permasalahan saya, dan alhamdulillah saya pun bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Seperti itu, Bu. Mudah-mudahan semua rencana dan langkah yang tadi Ibu sudah jabarkan itu berjalan dengan lancar ya, Bu, supaya semua harapan itu bisa terlaksana. Amin. Kira dari pembicaraan kita masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah clear semua, sudah plong, Bu. Saya sudah ungkapkan semua. Ya, alhamdulillah sangat terbantu saya. Ya, jadi seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Ibu, dengan bincang-bincang kita ini Ibu dapat mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Ya, saya kira bincang-bincang kita cukup sampai di sini ya, Bu. Iya. Jika ada terima kasih banyak. Ya, boleh panggil saya kembali ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Nelvi sudah siap mendengarkan cerita saya dan sudah siap untuk memberikan penguatan terhadap permasalahan yang saya hadapi di kelas. Terima kasih sekali lagi. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nelvi,
Ibu Nelvi tadi telah melakukan coaching pada coach. Ibu, saya mau bertanya, apakah tujuan dari observasi telah tercapai, Ibu? Iya, tujuan yang ingin saya capai itu tadi tercapai karena Koci dapat menemukan sendiri bagaimana solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi dia dapat menentukan langkah-langkah yang akan dihadapi selanjutnya untuk mengatasi permasalahannya. Alhamdulillah sudah tercapai melalui proses coaching ini. Dengan menggunakan alur Tirta ya, Bu? Iya, dengan alur Tirta. Betul sekali, Pak. Dengan alur Tirta bagaimana menanyakan tujuan perbincangan tadi, percakapan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi dari coach dan bagaimana coachnya bertanggung jawab, itu sudah terpenuhi. Iya. Baik, Bu. Seperti Ibu tadi sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haja Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Nelvi. Ibu. Ya. Apa kabar, Ibu? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Kita bagaimana kabarnya, Bu Nelvi? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Sehat, ya, seperti biasa. Baik, pada kesempatan kita kali ini kita akan melakukan proses coaching. Dan kali ini Pak Sukardi menjadi coach dan Ibu Haja Husna menjadi coachnya. Coach dan coach akan saya amati dengan sesuai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, dan kemudian bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coach. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum proses coaching ini. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini? Jadi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching itu hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan bagaimana pertanyaan seperti itu. Baik, dari kompetensi yang coaching yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi dari poin disebutkan tadi, saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Pertanyaan terakhir dari saya, ya, indikator apa yang ingin Ibu capai saat proses coaching ini? Baik, jadi indikator yang ingin dicapai saat melakukan proses coaching itu adalah bagaimana si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, seperti itu. Jadi Ibu ingin menemukan, agar coach menemukan solusi dari permasalahannya, ya. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang kembali. Baik, Ibu, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukardi, bagaimana kabarnya? Hari ini Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu, hari ini baik.
Alhamdulillah sehat Pak ya. Pak Sukarti, dengar-dengar ini ya Pak Sukarti mau cerita ya tentang pelajaran dengan siswa di kelas, kondisi dengan siswa di kelas Pak. Iya Bu, saya ingin Bahkan cerita dengan Ibu. Ini Bu, di kelas ini kan saya biasa mengajar. Anak-anak ini terlihat kurang fokus di ya, pembelajaran saya, khususnya pembelajaran yang saya bawa hari ini, iya, pembelajaran matematika. iya, iya. Jadi Pak Sukarti mengajar matematika ya di kelas setingkat dengan SMA itu Pak. Iya, kelas 2, 3. Oh, kelas 2 dan hadapi Pak ya. Iya. Iya. Kira-kira ya dari percakapan yang kita lakukan ini Pak, perbincangan yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya berharap dari percakapan kita ini, percakapan yang kita lakukan saat ini, saya menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya sampaikan. Iya, jadi mudah-mudahan kita bisa lebih terarah perbincangannya Pak ya, sehingga Bapak bisa menemukan solusi. Nah, yang Bapak hadapi di kelas selama ini seperti apa itu Pak? Bagaimana kondisi siswanya? Siswa saya pada awal pembelajaran dia cukup fokus ya di materi, dia cukup fokus lah. Tapi pada saat berjalan beberapa menit kemudian, anak-anak sudah buyar itu fokus atau konsentrasinya, dia sudah terbagi, dia punya konsentrasi, ada yang sudah memperhatikan HP-nya karena game mungkin, dan ada beberapa temannya yang sudah bercakap dengan teman sebangkunya tanpa lagi memperdulikan 100% apa yang saya ajarkan. Itu kondisi kelas. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi pada awalnya itu masih fokus mereka, tetapi begitu berjalan di pertengahan konsentrasinya mereka tidak lagi fokus terhadap materi, tetapi lebih memperhatikan games ya, beralih ke games, lalu kemudian bercakap dengan temannya. Seperti itu kondisinya Pak ya. Betul. Jadi melihat dari apa yang Bapak ceritakan tadi, maka saya dapat garis bawahi bahwa pembelajaran yang dilakukan itu masih perlu ditingkatkan lagi Pak ya. Nah, kira-kira untuk melihat kondisi sekarang itu kira-kira berada di level keberapa kondisi yang kelas Bapak yang sedang dihadapi itu? Kalau saya nilai mungkin baru berada di level 4 Bu. Rendah. Level 4 ya. Iya. Dan kira-kira usaha apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa menciptakan perubahan? Saya mau mencoba mencari kata-kata motivasi yang bisa membuat anak tergugah, termotivasi dalam dirinya sendiri untuk belajar. Kemudian saya juga ingin mencoba mencarikan dia video-video pembelajaran atau materi-materi yang saya ajarkan di YouTube, sehingga pada proses pembelajaran saya bagi langsung ke anak-anaknya, jadi anak-anak ini tidak lagi fokus di HP-nya dengan game, tapi fokus di HP-nya dengan materi pembelajaran. Itu Bu. Oh, Masya Allah. Iya, jadi ada beberapa usaha, ada 2 tadi yang saya dengar di usaha-usahanya Bapak untuk bisa melakukan perubahan. Di antaranya adalah berusaha mencari kata-kata motivasi untuk bisa mengalihkan perhatiannya siswa tersebut sehingga bisa lebih fokus lagi. Lalu kemudian berusaha mencari materi-materi yang ada di YouTube supaya mereka bisa beralih dari games ke materi, tentunya tetap menggunakan media seperti handphonenya yang tadi Pak ya. Ya, betul. Iya. Jadi kira-kira yang manakah yang lebih nyaman, yang bisa terrealisasi dalam jangka pendek ini, dalam waktu pendek ini, dari usaha yang Bapak ingin lakukan tadi?
yang mana kira-kira yang lebih nyaman, yang bisa lebih cepat terrealisasi? Mungkin motivasi, Kan Bu. motivasi. Iya. Tapi Jadi ya, tapi kalau iya untuk motivasi. Ya, ya, terus tapi kalau untuk lebih maksimalnya lagi, baiknya juga itu yang video Ya. pembelajaran segera bikin video presentasi. jadi dicombine Pak ya, dicombine antara Iya, motivasi, kata-kata motivasi dengan menggunakan video yang tadi. Iya, Nah, untuk bisa mengimplementasikan strategi yang Bapak ingin terapkan itu, kira-kira siapa saja yang bisa diajak untuk berkolaborasi di situ? Karena kan biasanya Pak, kita di sekolah itu biasanya dibatasi penggunaan handphone. Nah, Iya. kalau Bapak tadi kan strateginya itu menggunakan video lewat YouTube atau mungkin video-video yang berkaitan dengan materi. Nah, dalam hal ini siapa saja yang bisa untuk berkolaborasi untuk bisa melancarkan strategi yang ingin Bapak buat itu? Kalau di sekolah saya tidak ada pembatasan untuk penggunaan HP ya, Bu. Ya? Terus kalau yang mau Oh, kita temani berkolaborasi, mungkin teman-teman sejawat yang mengajar di bidang studi yang sama, di mana saya akan membahas dengan Iya. materi apa yang akan saya bawakan. Terus saya juga bikin atau minta pengalaman dia pada saat dia membawakan materi ini, dia menggunakan metode apa, video pembelajaran apa yang pernah dia tampilkan di kelas begitu. Kemudian itu saya adopsi yang Jadi cocok untuk saya. Jadi seperti itu Pak ya, berkolaborasi dengan teman sejawat ya mengenai metode-metode yang digunakan juga pada di kelas di mana dia mengajar, seperti itu mungkin Pak ya. Iya, betul. Iya. Jadi dari percakapan yang kita sedang lakukan pada saat ini Pak, kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan kita, dari perbincangan kita beberapa menit yang lalu? Yang saya dapat, saya cukup lega ya Bu, karena saya dari permasalahan yang saya ceritakan ke Ibu, ada dua solusi yang saya temukan, menemukan solusi dari permasalahan tadi Bu. Jadi mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi di kelas ya, seperti yang Bapak utarakan tadi ya. Ya, alhamdulillah Pak, kalau sudah merasa lega, mungkin suatu saat nanti kalau misalnya Bapak ingin berbincang-bincang lagi terkait dengan pembelajaran yang dihadapi dengan siswa di kelas, kondisi di kelasnya, ya mungkin jangan sungkan-sungkan Pak ya untuk bisa berbincang atau berbagi cerita dengan saya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan melakukan perbincangan lagi yang berikutnya dari hasil monitoring yang sudah Bapak lakukan, bagaimana strateginya, apakah sudah bisa mencapai dengan skala yang diinginkan ataukah seperti apa Pak ya. Iya, Jadi mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nelvi, suaranya termut. Maaf. Baik, Ibu Hajah Husna, tadi Ibu sudah melakukan coaching. Sebelum kita menutup perbincangan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya Bu. Proses coaching yang Ibu lakukan, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi ya? Ya baik, jadi pada saat saya melakukan coaching tadi, maka saya sudah
melakukannya sesuai dengan alur tirta, karena di dalam percakapan kami tadi ya saya sudah menanyakan tentang tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga dengan itu bisa gali potensi dari coaching tadi untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi bersama dengan muridnya di kelas seperti itu. Iya, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang itu sudah berjalan sangat baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Di mana Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusinya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana supaya saya bisa lebih memahami lagi proses alur tirta itu, sehingga saya bisa melakukan coaching untuk kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik, iya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga dapat memberi pengalaman yang bermanfaat. Baik Bu, saya tutup.